Tapi memang gue pernah dengar orang hipotermia itu sampai pada titik kalau nggak dicegah ya, bisa kayak badannya panas banget, burn, kayak pengen buka baju semua. Maybe itu yang tadi aku ngerasain dari punggung atas sampai punggung bawah ketika aku nge-scan Uricay. Jadi aku tadi tuh ngelihat di udara itu ada kayak partikel-partikel halus warnanya hitam keabuan nyaru bersama dengan si salju. Nah itu kehirup sama mereka, terus ngerasa kok nggak enak ya. Jadi gini, semuanya tertutup salju, kesannya Iya, kayak bener. rapi. Padahal lu nggak pernah tahu itu curam kiri atau Betul. jeblok. Wah ini bahaya banget sih ini. Banget. Jadi mungkin yang terpelanting tadi dia ngelihatnya semuanya salju. Ini saljunya tebel sih, Go. Iya. Bener. Tebel ini. Ya, itu Dia bisa mungkin pas menginjak apa, terus kayak groundnya lagi jelek gitu loh. Iya. Wah. Maksudnya dikirain itu tuh jejak tanahnya keras, ternyata Iya, ternyata Kan begitu. ketika kan salju doang. Iya, ketika lu ditumpuk Iya, salju iya, gitu iya, itu iya. menyeramkan banget, Bo. Akhirnya dia jatuh. Semua terlihat rata. Iya, semua terlihat. Gila, ini serem banget sih. Serem ini serem. Dan gua nggak ngelihat ini satu landai dataran full ya. Mm. Ini serem sih, men. Aduh gila. Aduh mereka kenapa kesini ya? Iya, ini salah pilih rute ini Iya. mereka. Pas hipotermia mereka sempat bolak-balik gitu loh, Kawil. Ngeliat gak? Sempat bolak-balik terus berusaha masuk ke dalam, keluar lagi, berusaha masuk ke dalam, keluar lagi kayak Tapi gitu. ini mereka maksudnya otak mereka udah disfungsional. Iya, disfungsional, Mereka bener. bolak-balik gak ada tujuan, Bo. Bener. Kayak lu pulang enggak, mau terusin enggak. Mereka benar-benar udah disfungsional. Iya Kasihan sih. betul. Dia bete kali mungkin. Cewek. Ini sorry ya para the clients ya. Ini bener-bener tipikal cewek yang petoeng gitu loh. Ini Zinaida ini. Yang lu kalau Dia udah nggak panik, terimaan kayaknya orang. nggak panik udah, lu udah panik udah nggak mikir. Kayak tadi contoh, Bo. Dia bilang, "Kenapa kalian nggak bilang ini sebahaya ini?" Itu kan ada contoh apa ya logika yang nggak begitu logikanya lah. Lu bersedia ikut, lu tahu bahaya gitu kan. Ya dia orangnya impulsif aja gitu ya. Impulsif. Tapi dia nggak mukul teman-temannya kok, Kawil. Please, what can you tell us? Lu bisa ngasih tahu apa tentang Zinaida ini? Wah, agak kasar sih, gue nggak mau ngomong. Pokoknya intinya kurang pintar katanya, tapi bahasa yang lebih kacau. Terus apa lagi? Dia badannya nggak sekuat itu sebenarnya, Bo. Betul. Nah, gue curiga nih, di artikel dibilang kan, katanya Igor ngerasa bersembilan ini fit kan katanya kan, lalu memutuskan untuk mendaki. Kata si iblisnya sih, dia nggak sekuat itulah katanya. Dia ikut-ikutan. Kak, ada memori dia pernah mendaki gunung lain juga nggak? Kayaknya ada, tapi ringan deh. Ringan. Pernah kok. Ada hiking hitungannya. Hiking betul. Bukan daki. Betul. Jangan nyakar dong, nih sensitif banget sih nih Zinaida ini. Kabu. Sini. Ikutan. Nggak bisa. Yes. Ikutan. Zinaida Tapi kita ya, punya satu lagi. Gue curiga nih, gue ngeliat lagi nih. Halu nggak halu lah ya, maaf ya teman-teman. Masalahnya di dekat jenazah-jenazah mereka nggak ditemukan adanya botol minuman keras kan, Bo? Nggak ada. Tapi gue kok terus-terusan ngeliat ya, itu mereka bersembilan minum loh. Tapi bukan gara-gara mabok mereka jadi hipotermia ya, bukan. Tetapi pada dasarnya mereka tuh ya mungkin umur-umur segitu ya, mulai mencoba minum gitu kan. Mereka minum. Ya umur mereka mah masih istilahnya udah legal, Bro Will. Bukan Indonesia itu mah. Balik lagi, di sana kan minuman keras bukan untuk pesta kan, Nah, untuk si Zinaida menghangatkan diri. ini tipe yang wanita yang enggak, aku nggak mau minum, enggak, dia nggak mau. Tapi teman-temannya
kumpulan cowok-cowoknya tuh minum gitu loh. Ya minum untuk menghangatkan tubuh. Iya kan, untuk menghangatkan badan. Mungkin kejadiannya sebelum mendaki kali. Mungkin. Bisa jadi, bukan pas di situ deh kayaknya deh. Gue nggak bisa. Dia sendiri juga bingung, Bo, kenapa dianya menjadi seperti ini. Dia nggak tahu kematiannya apa. Ya udah, jalan satu-satu. All of sudden ya, yang kayaknya sih gue ngerasa pisau yang tenda itu, yang nyobek tenda, kayaknya ada hubungan sama dia deh. Ini tipe yang sorry, kurang pintar juga. Kalau udah panik udah. Oh, ada info tambahan, Kak. Ya. Untuk Lyudmila Dubinina dan Yuri Doroshenko itu ditemukan adanya alkohol di sistem tubuhnya. Ya alkohol pun juga itu. Oke. Untuk Ya, menghangatkan tubuh. Bukan untuk berarti pesta. mungkin ya feeling gua doang, antara berapa jeda hari sebelum mendaki nih semuanya minum nih. Walaupun si Zinaida kan, Ya anggaplah itu. kayaknya dia bukan tipe peminum, tapi udahlah ikutlah gitu. Ini nggak experience sih, Bang. Zinaida nggak experience ini. Dia pernah ada experience, tapi bukan experienced. Artinya bahasa Indonesianya yang berpengalaman. Cuma ada pengalaman, tapi bukan yang sampai. Dia kayak pernah ikut pendakian, entah sama ayahnya, entah sama apa. Pokoknya sosok laki-laki yang lebih tua gitu loh, Kabu. Tapi bukan yang ini ya, maksudnya pendakian sebelumnya. Bentar, jangan itu dulu. Aku masih pengen gali memori. Kan aku udah bilang aku nggak minta jiwanya. Gini deh, gimana kalau lu bantu kami deh percepat info. Iblisnya bodoh, udahlah. Udah nggak bisa diharapkan. Nggak bisa diharapkan. Nah, ini gue mulai dapat memori nih. Pertama linu dulu, Bo. Gue nggak tahu hipotermia dimulai dari linu atau kulit. Harusnya gemetaran ya. Ini yang kerasa banget tuh linu, kayak tulangnya linu. Si Zinaida ini. Tulangnya linu, terutama dari kaki kanan dulu. Linu gitu loh, linu. Terus ada sesuatu yang aku detect juga di hidungnya nggak enak gitu. Entah ingus, entah apa. Wait, lucunya ini gue nggak ngerti ya. Mungkin bisa di backup oleh dokter atau siapa, tim kreatif. Di dia linu itu, ini otak ngasih tahu kayak dinginnya itu masih ketahan. Tapi energi yang aku detect di memori itu badannya udah marah. Tapi humannya ngerasa kayak masih ketahan kok dinginnya gitu loh. Apa begitu ya orang kalau hipotermia ya? Tapi udah linu, tangan dia makin linu gitu. Tapi dia merasa kayak masih ketahan dinginnya gitu loh. Berarti ini dingin banget sih waktu yang ini. Kacau dinginnya. Itu gue menurut research dinginnya berapa? Estimasi waktu mereka ndaki itu. Di situ lagi tinggi-tingginya sih, belum mencair. Lagi winter soalnya. Lu kalau winter ya, Bo, angin kencang, lu minus 20 aja. Wah, itu. Dan itu di daerah yang terkenal memang dingin, suhu di bawah minus. Pasti. Ini pengalaman gue aja nih, Bo. Wah, gue pernah terdingin minus 15 derajat Celcius. Cuma minus 15 loh, Bo. Itu waktu gue kuliah ya. Itu gue nunggu train kan sama temen gue, kereta api gitu kan. Sorry, intermezzo dikit teman-teman. Itu 15 menit kan gue ngomong sama temen gue namanya Ricky. Gue kasih tahu aja, ngomong gini. Terus setelah 10 menit, Bo, gue ngomongnya kayak gini. Biasa gue apa ya? Lu gak bisa ngomong, lu bego gitu. Gak kerasa, Bo. Tiba-tiba kalau ngomongnya belok sih, ya lu ngomongnya juga kerasa. Kayak ngomongnya jadi jelek, Bo. Terus tiba-tiba jempol gue kayak agak mati rasa. Kayak kok gak enak ya. Di situ gue ngerasa ini udah gak bener nih. Ayo trainnya cepet datang dong. Itu padahal cuma 10 minutes loh, Bo. Gila gak? Itu tahap awal, Kak. Tahap awal apa? Hipotermia. Itu gue 10 minutes doang di outdoor loh, Bo. Dan itu anginnya gak kenceng. Mungkin ini lebih kenceng nih yang pas Zinaida ini. Nah, lu menemukan apa lagi, Bro Will? Sekarang kan kita fokusnya ya di kejadian aja. Dia sendiri aja gak tahu kenapa dia dead. Ya dia udah, cuma tahu linu dan yang lain-lain. Terus tiba-tiba you know, not much we can take out of it. Udah ya, Bo, gue lepas aja ya. Lepas aja kita. Sono terserah lu dah. Balik. Oke, guys, kita mentok. Tapi ini adalah alternatif lain, bukan alternatif sih, istilahnya salah satu cara lain juga kita mau nggak mau memori ETI juga ya. Semoga kita dapat sebuah petunjuk-petunjuk di sana, karena ya balik lagi sih masih banyak logika bolong aja yang harus kita coba isi. Gimana, Bro Will, dapat? Yuk. Ini ya dari gambar ini ya. Dari gambar ini, siap. Di tenda ya. Iya. Ya Tuhan, tunjukkan kebenaran, jauhkan kami dari kebohongan. Lindungilah kami, aku dan Jesslyn ingin ETI memori. Siap, Jess? 1, 2, 3, kami mengarungi waktu. Aku dulu yang lihat ya. Kita satuin. Bo, gue bahkan sempat ngeliat memori mereka masih pakai baju ya. Mereka lempar-lemparan salju loh.
ini momen yang terlalu absurd untuk dibilang tiba-tiba kayak ada musuh atau apa. Kawil, aku pisah nih sama Kawil. Nggak apa-apa, ntar soalnya, kita bersatu. Combining image deh kayak Titanic. Jadi jangan dipaksain. Aku soalnya ngelihatnya tuh udah ada dead body-nya masalahnya. It's alright. Pas mereka main lempar-lemparan salju, kayaknya cowok, cewek, nggak tahu yang siapa sama siapa nih. Itu mereka udah mulai ngerasa nggak enak ya. Sambil ketawa-ketawa. Iya, mungkin karena kita kedinginan nggak enak ya. Mungkin tuh gejala-gejala awal ya, gue nggak tahu deh. Mereka tuh ya nafas bau kayak dinginnya tuh udah berasa sampai paru-paru. Maksudnya gini loh, Bow. Lo kalau di udara panas ya, lo ngisep nggak sampai paru-paru panas kan? Betul nggak? Begitu pula ketika lo di ruangan AC, kalau lo nggak gitu, lo nggak akan berasa ini dingin kan? Nah ini mereka sampai udah berasa nafas dikit aja kayak paru-paru kita dinginnya gitu. Tapi masih senyum-senyum, masih senyum-senyum, terus masih kayak main lempar salju kayak. Wait, layoutnya aku lihat ini tenda, ini pohon, tapi gue nggak tahu itu pohon apa. Ini ya oke, anyway, terus Jess ya. Yang waktu dia lempar-lempar salju terus ketawa-ketawa itu belum ada ngerasa, maksudnya nafasnya emang udah nggak enak, tapi nggak yang kayak bau apa gitu, belum ada ya? Belum. Iya kan? Iya belum. Oh kamu ikut aku ya? Oke. Gua kadang ikut. Belum ada tanda-tanda ya? Baru cuma nafas sesek karena mungkin entah karena mereka gerak terus capek terus kedinginan gitu ya. Terus mereka berasa sih nafasnya dingin berasa. Mereka bawa alat masak nggak sih, Go? Seharusnya sih iyalah. Walaupun seneng suasana hati mereka seneng sih, kayak have fun gitu, nggak ada sedikit pun we're gonna die gitu, nggak ada, nggak have fun semua sedikit pun nggak ada. Demon jangan ikuti memori lah please. Apa ada demon biasa, Bow, musuh kita udah kayak gitu. Nggak, ini memorinya bener kok, bener. Ada yang masak gitu, mereka fun kok, main lagi salju lagi, terus ke tenda, terus keluar lagi sampai itu terbenam mataharinya, Jess. Lihat nggak? Mulai lihat nggak? Kayaknya emang ada dua orang yang deket banget nih, cowok cewek nih. Nggak tahu siapa. Itu yang tadi main itu doang. Oh, aku sempat baca ya, Kawil ya. Katanya yang lihat Mila itu meninggalnya dalam keadaan memakai sweater dari Yurikei. Jangan-jangan ini feeling doang ya. Sudahlah, nggak boleh seuzon. Emang kayaknya ada yang romansnya agak deket nih, Bo. I think Yurikei dan Lyudmila, bukan Zinaida ya, bukan. Enggak, Zinaida galak mukanya. Sorry. Anjir. Terus kan makin malam kan, dinginnya parah, Bo. Parah. Nggak tahu turun berapa derajat tuh. minus parah. Minus parah. 20. Enggak, ngedropnya tuh parah. Mereka tidur di tenda, mereka udah gini gitu. Tapi ya gimana, mereka nantang kan. Oh iya, tuh Igor masih sok kuat tuh kayak. Igor kayak dia yang gigil tapi kayak dia nggak apa-apa gitu. Ini sebenarnya anak-anak belagu sok kuat sih sebenarnya nih. Oh, Igor ngerasa teman-temannya udah lu pada juga kuat kok kayak gitu. Iya. Udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Bukan Yuri. Rustem. Kenapa Rustem? Yang main salju itu Rustem. Oh. Senyumnya senyum Rustem. I see. Iya. Nah, ntar ya. Terus kan ngedrop kan gitu kan. Yep, nggak ada binatang. Terus ada yang pipis. Nggak ada binatang. Dinginnya parah banget. Gue baca memori aja kerasa nggak enak banget. Malam. Ntar ya. Duh, nafas nggak enak banget ya. Ada yang udah sakit kepala tuh di tenda. Kayaknya yang cewek. Kayaknya sih ini deh, si Naida deh yang sakit kepala deh. Iya, sakit. Aduh, kayak kalau zaman sekarang Paramex atau kayak minta Paramex dong atau apa gitu. Udah daripada energi gue nih, langsung cepet gimana. Kayaknya Yurikei itu inisiatif deh, mau nyalain api unggun. Udah yuk, ayo gitu. Terus dia barengan sama. Belum ada kejadian itu ngerusakin tenda. Belum. Barengan sama temen cowok yang lain. Wait. Ya Tuhan, kayaknya yang badannya tinggi itu satu tuh. Tunjukkan akan kebenaran. Yes, I think I made mistake deh. Aku ngeliat emang ada yang berantem ternyata. Tapi cowok. Nah, bener Bro Will. Masuk. Kenapa? Karena ditemukan. Yang luka di sini siapa? Cowok atau apa yang di belakang kepalanya? Cowok 2. Tapi itu nggak menjelaskan lu tulang kepala lepas ya. Gua nggak ngerti. Tapi itu kan di yang udah jauh. Meninggalnya itu ya? Malah kalau nggak salah di mayat-mayat atau jenazah-jenazah yang di pohon cedar ya. Iya, emang ibaratnya ini tenda, ini salju, makin kesana agak pepohonan gitu kan. Berantemnya di situ, ya di pepohonan. Itu di situ, di pepohonan. Karena
mayat yang atau jenazah yang teridentifikasi dari hasil otopsi ada bekas perkelahian di tangannya ya. Itu tuh di jenazah di pohon cedar. Wait, ini semua Cowok-cowok. conflicting. Yuri, cowok. Si Igor ada di situ. It's okay, ada kalau Igor, ada Yurike, ada Yuride. I mean kan Oh, Yuri, double Yuri di sana. Rustam nggak ada ya? Nggak ada. I mean kan at the eye kan kita pasti lebih jelas maksudnya. Udah it's okay. Ntar dulu. Ini kan validasi lebih jelas lagi, Jess. Dengan ATI. It's okay. Dimen yang ini rese, tai lah Dimen. Lu minggir kayak kesel deh. Tadi ada satu doang yang kayak Arbis just berusaha sabotaging the memory. Hantem aja, bro. Bu, job desk. Manas-manasin. Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, enggak, gue dikasih tahu tidak, kamu harus belajar mengatasi itu katanya. Oke. Kenapa bertingkat ini? Meningkat. Iya berantem, Bo, confirm. At least 3 orang gue lihat. 2-3, enggak lebih dari 3 sih kayaknya. Tapi motifnya apa ya? Ya salah-salahan lah. Oh, gara-gara air. Hah? Jadi problemnya bukan gara-gara romance ya. Sorry, maksud gue belum tentu gara-gara romance. Awalnya pemicunya mungkin gara-gara air, entah air habis atau apa. Mereka berantemnya di situ. Gue belum ngerasa ini gara-gara romance atau apa nih. Tapi mungkin mereka dari awalnya udah punya bibit perseteruan. Terus sekalian dah gara-gara air udah dibawa sekalian berantem. Mungkin mereka lagi buat air juga karena mereka nyalain api kan. Tapi nggak ada panci-pancian ya di sana ya. Nggak ditemukan ya? Jess, what do you see, Jess? Help. Aku lihat Zinaida berusaha melerai. Iya banget, sama. Zinaida berusaha melerai. Berarti harusnya nggak secepat itu meninggal. Dua di kiri, Jess dilerai, Nih, satu di kanan aku cowok. merasa api unggunnya udah sempet ini kok. Wait, boleh ikutin aku dulu nggak? Zinaida yang ngelerai, 2 di deket dilerai ke kiri cowok, 1 dilerai ke kanan cowok. Nikolai, yang kanan Nikolai. Yang kanan. Yang 2 ini siapa nih? Pokoknya ada si itu Yurike, pokoknya Yuri, 1. 2 Yuri. Gua nggak, masih belum berani bilang ini gara-gara romance. Nggak berani gue bilang, Bo. Tapi iya, confirm ada berantem nih. Tapi dilerai. Tapi lucunya gue nggak ngelihat ada balok pakai apa. Katanya kan benda tumpul kan. Fist, Bo. Fist pakai tangan. Iya, pakai fist. Tapi harusnya nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi kejadiannya cuma sebentar kok, Kawil. Nah, tapi kalau berantem sampai ground fighting kayak gitu cukup sih untuk lu ngebuat lu baret-baret, tapi nggak membuat itu Meninggal. Enggak kan, meninggalnya hipotermia. Tetap itu tadi, cuma kayak keributan tadi siapa kecil yang aja. katanya sakit kepala, kamu bilang Zinaida. Tapi kamu bilang Zinaida yang ngelerai. Iya, udahlah gitu, pusing gue gitu. Coba mungkin aku bisa beda deh. Kayaknya ada satu kondisi yang makin memburuk nih di tenda nih. Ada yang teriak, "Oi, berantem mulu." Berantem ini makin memburuk. Cewek yang di tenda. Masa itu lihat Mina? Coba lihat deh, ada yang memburuk. Bibirnya udah mulai ini. Bibirnya udah mulai. Aku takut kepengaruh sama Kawil nih. Oke. Iya kok, gua ngelihat ada kayak alat masak yang buat air kok. Gue lihat. Ada nggak, mereka bawa nggak? Seharusnya bawa ya. Seharusnya bawa. Tapi kan di artikel nggak ditemuin. Hah? Nggak tahu. Gue ngelihat dari Nesi atau apa. Kayaknya gue ngelihat ada ditemukan teko atau apa gitu. Mungkin nggak kebahas mungkin. Yang intinya mereka membuat sebuah api aja di sana. Gimana, Jess? I need your help, Jess. Aku cuman ngedengar mereka lagi ngomong-ngomong pakai bahasa Russian, tapi aku nggak jelas. Mereka balik ke tenda semua nggak? Ngelihat kayak aku liatnya lagi di posisi tenda. Khawatir gitu. Ini gimana nih gitu. Cewek. Berarti emang yang cewek lebih lemah, Bo, kondisinya, Bo. Lihat Mila di dalam tenda kok. Enggak mati gara-gara berantem, Bo. Jadi mereka balik lagi. Bertiga itu dari pohon balik lagi. Ya, bukan gara-gara berantem berarti. Kenapa itu retak semuanya? Ini. Ya elah, di tenda sempat berantem sedikit lagi tuh cowok 2. Kayak apaan sih gitu-gitu. Nah, kayak bisa jadi gara-gara itu robek atau apa? Ya mungkin kali ya. Nggak mungkin sih. Tapi kayak sekarang ibaratnya gampangnya lu nggak usah sentuh gua lu gini-gini. Enggak sampai bikin tenda robek kok itu. Oke, lanjut. Mungkin pas udah fast forward aja. Adek. Iya susah, sabar. Lu ngikutin ya? Iya, gue ngikutin. Kalau nggak, ada yang bilang kayak gue udah pengen pulang gitu. Gara-gara ya biasalah, normal lah, udah berantem masih ada yang pengen pulang kan. Mau pulang gimana caranya? Iya. Mau terus gitu. Siapa nama itunya? Semyon. Oh, Semyon tahu perberanteman ini. Terus dia, alat komunikasi zaman itu apa sih? Walkie-talkie paling kalau bisa. Hah? Anjir. Nih, mungkin feeling gue salah ya. Ini dari anak-anak itu kayaknya nggak ada yang ngebawa alat komunikasi loh. Nggak,
Kalau bener demikian ngaco sih. Kayaknya nggak bawa deh Kawil. Kamu juga ngerasa nggak bawa kan? Bawa. Yang mereka bawa tuh baju, tenda, mungkin jenis teko, korek, secari kertas lah. Oh, X ada. Sejenis kapak ada, bukan kapak, nggak tahu lah apa itu, ada. Pokoknya benda tajam. Mungkin buat motong apa gitu. Tali, obat-obatan aja nggak bawa. Karena pas mereka panik ngeliat si cewek ini, mereka bingung mau diapain gitu. Ada kok yang bawa obat. Cuma 1 atau 2. Ada kok yang Terus bawa obat. Mereka kok panik? Coba lihat visionnya deh. Ada pil gitu. Kayaknya aku lihat deh. Di otopsi juga ditemukan kok ada yang bawa obat. Tapi gue ngeliat ini mereka panik, nggak tahu mau dikasih obat apa. Tapi emang cuma 1 yang bawa. Enggak, kan? soalnya kayaknya nggak minum obat waktu ini deh. Maksudnya bukan obat hipotermia. Emang ada ya obat khusus hipotermia? Iya, bukan obat hipotermia. Akhirnya cewek yang sakit itu dikasih minum air hangat doang. Tuh kan ada istilah air hangat, berarti mereka punya akses ke fire. Berarti ya Tuhan, fast forward dong. Gimana ini? Oh, sabar dulu. Apa yang mesti dilihat? Kawil, aku kayak butuh balik deh. Balik dulu deh. Kenapa kamu udah drain? Enggak, bukan drain. Tapi ada yang aneh. Ya udah, kita balik dulu ya. Kita balik dulu. 1, 2, 3. Aku udah balik. Oke Jess, tadi kenapa Jess? Kamu balik dulu? Nggak, aku soalnya penasaran aja sih. Maksudnya aku pengen tahu kalau aku tuh nggak terlalu terpengaruh gitu sama visionnya Kawil. Sekarang gantian. Jess yang mimpin ATI, gue yang ngikut visionnya. Jadi gue lebih nggak banyak ngomong. It's okay. Ya udah, coba aja ya. Kamu bisa. Oke, go ahead. Nanti kalau misalnya kita mau balik lagi juga nggak apa-apa. Nah, kamu tadi ngelihat tumpukan jenazah kan, which is nggak ada di foto. Kita ke situ aja. Aku ngikut ATI kamu. Ya. Bukan jenazah. Enggak. Belum diketemuin tim SAR, tapi aku ngelihat ada badan lah pokoknya. Ya udah, kita mulai dari situ aja. Itu paling kuat yang kamu lihat. Which is nggak ada di online kan fotonya. Kayaknya ada harusnya, nggak tahu sih. Ya udahlah, just go with your vision ya. Tumpukan jenazah kenapa? Enggak. Jadi aku ngelihat ada beberapa jenazah gitu. Tapi bukan ditumpuk sih, cuman kayak beberapa jenazah. Kayak gini-gini gitu. Iya, nih kayak gini-gini nih. Ini kayaknya pas udah diketemuin gue ya, yang hasil lu. Itu mah udah pasti diketemuin. Ini kayaknya kan udah yang kamu lihat terakhir itu udah diketemuin atau pas? Belum. Ya udah, kita go with that deh. Yuk. Belum. Yuk. Belum ada jejak kaki yang lain soalnya. Lead the way. Sepi banget, pokoknya sepi banget. Pimpin. Kenceng ya saljunya ya. Aku mau tanya, yang kamu lihat ini udah agak lama dan kind of membusuk nggak? Iya. Soalnya gambar Wolverine-nya nongol. Lanjut, aku nggak mau kamu kepengaruh aku. Kamu yang telling, coba. Kita mau deketin jenazahnya atau gimana? Go. Aku ikut. Kawil, ya. Aku ngelihat Zinaida nyalahin ini cowok-cowok. Oh, ini memorinya ya? Ini okay. Arwahnya nih. Oh, udah jadi arwah? Udah jadi arwah. Tapi kok belum berdelapan ya? Belum. Masih kayak bertiga atau berempat. Jadi menurut kamu mereka yang meninggal paling pertama nih? Kayaknya begitu deh. Lanjut, Jess, lanjut. Jangan terpengaruh aku sekarang. Kalau aku tarik dari bird's eye view ya, kalau semakin lurus, maksudnya semakin jauh, aku nggak menemukan adanya yang lain sih, Kawil. Maksudnya belum arwah lain? Iya, belum ada arwah lain. Yurike lagi nyari-nyari. Ini apa sih penyebabnya kita meninggal kayak gitu? Nggak apa-apa, lanjut aja, Kawil. Aku cukup sih. Maksudnya aku cukup ngomongnya dulu. Nanti next kalau aku nemu apa lagi aku bilang. Aku juga ngerasa energi terkuat masih dari vision kamu, memori at least 3 arwah nih. Iya betul, aku juga lihatnya 3 arwah, bener. Dan tadi aku ngeliat Wolverine kayaknya memang mungkin mereka yang kayak ya gitu, mungkin mereka yang meninggal pertama, Bow, mungkin. Kayaknya mereka deh. Wah, Bow, mereka udah gak peduli sih mereka meninggalnya gara-gara apa. Gue bingung, mereka tuh kayak begitu udah jadi arwah. Yang cukup peduli, bukan peduli sih sebenarnya, penasaran, kepo. Yurike. It seems like mereka sendiri juga nggak ngerti kenapa mereka begitu. Makanya Yurike-nya ini apa sih penyebabnya kita bisa begini kayak gitu. Padahal dia udah gigit-gigitin tangannya sendiri loh. Karena kedinginan. Tapi kayak maksudnya untuk bisa gue tuh kayak begini tuh apa sih pemicunya kayak gitu loh, kayak masa karena kedinginan doang? Wait, Yurike di sini semoga ada sesuatu. Di sini ada luka memar nggak? Coba lihat deh. Coba tanya Yurike. Tanya tim kreatif. Daerah pelipis. Memar di dahi. Ya itu sebesar 0,3 sampai 1,8 cm. Itu hasil berantem. Iya. Itu bener, hasil tonjok-tonjokan itu. Dan di tangannya memang ada itu, luka memar-memar.
Bener, Akibat berarti yang perkelahian. berantem Yurike, bener. Yurike sih Kelihatan gue ngeliat kayak ininya. memang baku hantam. Itu luka fist sih, luka tangan. Oke, itu Aku nggak bisa tahu divalidasi sama fakta emang bener, Bro Will. Aku nggak tahu tadi masuk gak di kamera. Aku ngelihat emang Yurike itu mukanya kayak model-modelan baku hantam, model-model kayak Yu Yu Hakusho itu loh Kabu yang pemeran utamanya. Oke, next lanjut ke mungkin ke si radioaktif. Radioaktif tuh semuanya yang di luar pohon cedar kan gue ya, setahu gue. Di luar. Si Lutbina sama si Alexander. Masalahnya yang gue lihat belum ke situ nih, Jess. Ya, belum, Jess, belum. Kita juga belum. Kita Mereka masih di mana? Mereka lagi ngobrol. Ini yang mereka tuh masih ngobrol. Bukan yang masih hidup ya, masa yang udah jadi arwah masih ngobrol. Jadi gimana nih gitu. Terus yang paling tinggi bilang, udah deh kita nyusul aja deh teman-teman kita yang lain gitu. Kita pastiin deh mungkin mereka nggak kenapa-napa kayak gitu. Kenapa? Aku barusan lihat ada yang datang. Kayaknya arwah. Mm-mm. It seems like itu Semyon. Nggak masuk akal sih. Coba lihat deh. Coba lihat. Semyon. Tiba-tiba datengin 3 itu dengan speed yang nggak terlalu kayak ngerasa kalau masih hidup tuh kayak serak, kayak ya pelan-pelan datengin supaya nggak kaget. Itu Semyon bukan atau yang lain? Ada satu arwah datengin. Aku belum lihat sampai ke sana sih kok. Ini kayak terjadi perpecahan deh nih. Bisa jadi. Kenapa? Karena mereka itu kan menuju ke tempat yang lebih rendah untuk memang berlindung ke tempat yang lebih hangat. Intinya gitu aja sih. Karena si Semyon itu kan yang seniornya kan. Betul. Dia yang lebih ngerti. Mungkin dari situ udahlah gue nggak bisa gerak lagi, gue mau di sini gitu mungkin. Confirm. Itu Semyon kok. It is Semyon. Jadi kayaknya gue nggak ngerasa Semyon juga sekuat itu, Bow. Jadi ini gue coba berusaha netral ya. Tetapi kan kalau dari artikel dibilangnya kenapa siapa nama pemimpinnya? Igor memilih Semyon karena dia mantan pernah ikut perang dunia 2, terus kuat sekali gitu kan, Bow ya. Tetapi ketika badannya diuji dengan kebrutalan alam, it's another story, Bow. Nah, gagal, badan mereka fail semua menghadapi kebrutalan alam. Termasuk Semyon, gue lihat ini. Aduh, vision aku sama lagi Kawil seperti deduksi. What is it? Tell it. Maksudnya say it. Mereka pada menggila semua. Mereka benar-benar menggila sendiri. Terus ikutin. Itu penyebab kematiannya sih. Ikutin. Definitely. Deskripsiin. Aku ngerasa di bagian leher aku ini kayak mereka scratching sendiri ya? Iya, Mereka scratching sendiri, gue lihat nih. Berusaha untuk apain badannya sendiri kayak gitu. Dan dengan mungkin kulitnya yang udah agak iritasi atau apa ya, itu baret loh, Bo. Scratching itu. Terus bagian sininya tuh nggak enak, kayak kok aku ngerasanya mau muntah ya. Tapi aku juga masih bingung ini tuh karena efek aku melihat mereka seperti itu atau mereka benar-benar merasa kayak mau muntah gitu rasanya. Terus dia gini kayak gitu. Terus abis tuh jatuh gitu, tapi jatuhnya menyamping gitu Kabo yang aku lihat. Satu hal yang gue sama Jesslyn pasti setuju, Bo. Mereka udah terkocar-kacir. Bener-bener udah gak ada kesatuan lagi nih. Bener kayak mencar-mencar gitu. Udah. Ada satu yang di tenda gak tahu ngapain. Mungkin dia berpikir gue lebih baik survivalnya di tenda nih daripada ngikut teman-teman gue. Jadi udah definitely udah gak ada konsensus persetujuan. Kita mau pulang atau ke bawah. Udah kacau. Yang udah bener-bener akhirnya keluar kan. Everything fell apart. Yang di tenda kayaknya juga keluar deh Kawil akhirnya. Ya iyalah gak ada di tenda. Iya kan memori kayak satu-satu mesti ikutin ya. Itu kayaknya si yang cewek deh Kawil. Yang cewek kayaknya. Kayaknya dia kepengen udahlah di tenda aja, tapi yang lain bilang ayo nggak bisa, kita harus ke bawah gitu, ayo come on kayak gitu. Everything fell apart sih gitu. Bahasa Indonesianya apa ya? Oke, kan kalian tadi fokus di cedarnya ya. Cedar gue udah dapat lah poin infonya. Yang di luar itu, karena yang siapa yang benturan paling keras siapa? Yang kena Rustam Slobodin. Kita butuh ngelihat apa? Rustam Slobodin. Oh, si Rustam ya? Yang kena benturan paling keras ya. Habis itu Nikolai. Itu yang mereka menuju ke bawah semua kan? Itu yang ke bawah. Mereka mencari tempat lain bro. Geng yang nyari tempat lain. Kok lihat ada jatuh terpelanting ya, guling-guling begini. Nah, siapa? Cowok. Ya iya. Cowok. Menurut kamu Rustem atau Nikolai? Gulingnya kayak gini nih, sorry ya. Kalau guling kan gini kan, dia sampai gini. Kayak gitu, beletak gitu. Gebletak, iya kayak gitu, beletak kayak gitu. Terus pas jatuh kena ya udah patah minimal sih sakit banget karena ada high impact di situ yang bisa menyebabkan itu udah high impact sih. Ya, sendirian ini terrennya nggak bersahabat loh ini. Sendirian nggak Jess? Dia jatuhnya gelindingan.
aku ngerasa feel-nya itu dia tadinya bersama dengan teman-temannya. Dia Ini kegeleser yang kali dia ya. merasa gitu ya. Abis itu begitu jatuh dia kayak sakit banget kayak. Coba aku mau nanya. Kayaknya kita bisa sama nih ngeliatnya nih. Hmm. Ini terrennya serem loh, Bo. Seremnya gini. Terren tuh apa sih? Terrain itu Landai atau apanya? Bentang Apa sih? alam, bentuk alamnya. bentuk groundnya. Hmm, Jadi gini, semuanya tertutup salju, kesannya Iya, kayak bener. rapi. Padahal lu nggak pernah tahu itu curam, kiri atau Betul. jeblok. Wah, ini bahaya banget sih ini. banget. Jadi mungkin yang terpelanting tadi dia ngelihatnya semuanya salju. Ini saljunya tebel sih, Go. Iya. Bener. Tebel Ya, ini. ya, itu Dia bisa mungkin pas menginjak apa, terus kayak groundnya lagi jelek gitu loh. Hmm. Iya. Wah. Maksudnya dikirain itu tuh jejak tanahnya keras, ternyata Iya, ternyata Kan begitu. ketika- bukan salju doang. Iya, ketika lu ditumpuk Ya, salju ya, gitu ya, itu ya. menyeramkan banget, Bo. Akhirnya dia jatuh. Semua terlihat rata. Iya, semua terlihat. Oh, gila, ini serem Setuju, banget setuju. sih. Serem-serem ini serem. Dan gua nggak ngelihat ini satu landai dataran full ya. Hmm. Ini serem sih, men. Aduh, gila. Aduh, mereka kenapa kesini ya? Iya, ini salah pilih rute Iya. ini mereka. Oh, iya ya, yang terpelanting buk langsung jadi arwah. Iya, langsung jadi arwah. Itu kayaknya slow body deh. Soalnya dia kayaknya jauh gitu, ke pelantingnya. Jadi langsung jadi arwah itu. Langsung jadi arwah. Cepet. Jadi emang udah Cepet. badannya udah lemah banget sih. Oke, next. Yang di matanya hilang itu si Ludmilla ya? Ludmilla ya? Kalau nggak salah cewek kan? Lyudmila sama yang Sama- 37 tahun kalau nggak salah. Semyon. Oh, Semyon. Yang bola matanya hilang. Tapi yang lidahnya hilang itu adalah Ludmilla. Kayaknya sih Kepotong. bisa jadi kepotongnya dengan bersih apa enggak ya pertanyaannya ya. Bisa jadi karena dia udah irasional lagi. Mungkin ya, yang dari kamu ya Jess ya. Dia gigit lidah dia sendiri Iya, sebenarnya. bisa. Lihat Mila, gue lihat memorinya. Dia bahkan kayak, coba Jess bantuin deh. Kayaknya dia ngelepas jaket deh. Wah, ngaco sih ini. Dia kayak udah ngelepas outer layer. Kenapa ya? Apa dia ngerasa ada Kan zat, dia ngerasa terkena kebakar. something radioaktifnya itu? Dia ngelepas jaket. Karena radioaktifnya itu ada di Ludmilla sama si Alexander Kolevatov. Aku dengar suaranya Lyudmila kayak gitu, suaranya Lyudmila. Tapi dia berusaha untuk kayak apa sih kakinya, walaupun dia ngerasa kayak badannya tuh udah nggak beres, tapi dia ngerasa, aduh ayolah gitu. Oh. Socksnya, kakinya dia digituin, terus abis itu dia berat gitu. Ternyata yang mencoba usaha makan salju juga si Ludmilla. Terus gara-gara dia makan itu malah lebih parah badannya. Kenapa ya? Kok ada jejak radioaktifnya itu ya? Tapi Lyudmila ini dia ngerasa kayak panas dingin gitu loh, kawil badannya. Jadi kayak nggak jelas gitu. Tapi dia berusaha banget kayak udah deh gitu. Gua harus survive pokoknya apapun yang terjadi. Apakah itu juga efek dari zat radioaktif yang ada di badan dia? Ini ya. Bentar ya, Kabo. Bisa Satu-satu. langsung ke dalam. Kalau teori gue sendiri entah kenapa ya, itu nempel di jaket, bukan di badan atau di pakaian. Bisa jadi dalam pas perjalanan mereka keluar itu, dari pas pisah itu ya guys ya, si Lyudmilla sama Alexander itu kayaknya dia memang kayak nyentuh something yang memang itu kayak bekas uji coba aja, radioaktif gitu, paham gak sih guys? Jadi sebenarnya secara nggak sengaja. Lucunya lokasinya nggak jauh-jauh dari tenda kan nih Jess ya. Yang pas Ludmilla kayak gitu. Gue bingung. Tapi itu make sense gak guys? Kayaknya lumayan jauh. Kayaknya lumayan deh Kawil. Kalau menurut aku juga nggak gitu terlalu ini sih. Karena dari keterangan kalian gak ada yang aneh masalahnya. Kayaknya lumayan ini deh Kawil, lumayan cukup berjarak deh. Aneh banget nih jejak radioaktifnya. Cuma di jaket masalahnya. Memang gue di awal deduksi gue ngecium sulfur, tapi kok sekarang gue nggak bisa ngeliat di mana ya sulfurnya ya. Jujur gue lebih ngerasa ngecium sulfur pas waktu gue ngeliatnya si Judge ini di awal-awal mereka pendakian istilahnya, bukan di akhir-akhir. Atau mungkin pas, Pas lagi daki kali. atau mungkin iya memorinya kan kadang-kadang kan bau belerang kayak gitu Iya. Kawil. Iya, pas daki memang, bukan Bisa pas jadi. mendekati waktu kematian. Iya, bisa jadi itu mungkin ya pas Memori. lagi perjalanan aja. Kan dia kan perjalanan dari tanggal berapa? Dari 24 ya, kalau nggak salah ya. 25 Januari ya. 23 Januari. Tadi udah sinkronis banget tuh Jess. Sekarang mentok lagi memorinya. Coba Kabo nanya-nanya deh apa coba. Ya itu dia. Coba deh periksa pas kejadian mereka menggila itu kan mereka mencabut diri lah ya. Maksudnya pergi masing-masing kan. Iya, Lyudmila ini takut banget sih Kawil. Ketakutan dia, kasihan. Kalau dari fotonya ada nggak? Aduh, yang lain gue udah nggak bisa mengharapkan yang lain kata Lyudmila. Udah gue harus survive diri sendiri kayak gitu. Pasti. Terus si itu siapa? Yang tua Semyon. Semyon agak nangis gitu kan. Tapi nangisnya bukan gitu. Cuman nangisnya Tunggu, Wah, Semyon air yang kamu mata lihat gitu. udah jadi arwah atau
masih hidup. Aku bingung juga. Aku bingung. Soalnya Semyon itu aku ngerasa kayak aduh satu persatu dari mereka meninggal kayak gitu. Rasanya tuh sedihnya begitu. Tapi Mereka aku ngerasa kayak dia udah gak kayak takut gitu. mati lagi. Lucunya. Iya memang. Berarti memang. kayaknya udah jadi arwah ini. Maksud kamu pas Semyon ngerasa aduh kok mereka satu persatu berguguran. Itu iya, Semyon gitu. masih ngerasa abis ini gua nggak. Aku nggak ngerasa gitu. Coba. Enggak, belum. Aku ngerasanya tuh sedih aja gitu. Kok maksudnya gue gak bisa nyelamatin anak-anak ini kayak gitu. Bisa ngikutin Semyon aja gak, Kak? Mau ngikutin Semyon? Iya. Coba ikutin. Dia meninggalnya gimana? Ada temennya gak? Iya. Semyon bukan yang terakhir meninggal ini, bukan. Betul. Karena dia sempat ngeliatin sampai beberapa korban terakhir. Betul. Jadi Tapi kayaknya udah mendekati akhir, betul. iya, jadi kayaknya Semyon ini maybe 3 pertama atau 4 pertama nih. Nggak jauh-jauh dari Zinaida sama si ini, si dua laki tadi Yuri. Enggak mungkin 4 pertama. Kalau aku malah mikirnya dia udah mungkin yang ke-7 apa Kamu ngerasa ke-8 gitu? Maybe ke-7, maybe apa. Lebih possible itu kok. Soalnya Semyon mana? ini ditemukan bertiga bareng Kolevatov dan T-Bucks di sarang. Di beda tempat, jauh dari Sedar. Tapi kok tadi ngeliat si Semyon datengin Zinaida dan yang teman-temannya ya? Ya itu mungkin begitu udah ada arwah-arwah yang lain. Kan tadi kepotong tuh visionnya karena kan kita coba ngeliat arwah yang lain. Iya, Go. Confirm bukan dia yang meninggal paling akhir, Go. Si siapa? Semyon. Kayaknya bukan dia deh yang paling akhir. Ini bisa jadi ya yang meninggal paling akhir nih justru yang si cowok siapa tadi? Kolevatov. Nikolai sama si Lyudmila ini. Bisa jadi loh. Bentar, itu satu lagi ada tuh yang masih jalan terhuyung-huyung, cowok siapa tuh? Coba sebutin namanya, Terhuyung-huyung. Des. Kita lupa semua. Aduh, nggak tahu kau, Will. Bukan Semyon kan? Bukan. Cowok muda kok. Yuride, bukan. Aduh, aku nggak Nggak tahu mungkin. deh. Nggak kenal muka. Alexander Kolevatov. Kayaknya Alexander Bisa ya, jadi. yang jidatnya paling Dia tinggi. tunggu, sorry. Dia ini nggak yang paling deket ditemuin nggak apa gimana? Iya, malah Maksudnya deket lereng apa jasadnya gimana? dia yang paling terlindungi dengan baik. Maksudnya Kayaknya dia deh. dia pakaiannya masih proper. Soalnya aku lihat dia kayak terhuyung-huyung, dia udah tahu dia kayaknya udah deh, kayaknya gue bentar lagi deh, tinggal tunggu waktu nih gitu. Alexander Kolevatov yang mana ya? Mau Lupa buka lah, dulu. lupa. Mau buka apa, Jess? Nih, fotonya. Kalau kamu Pokoknya cowok muda. Kok aku curiga dia ya, Go ya? Alexander Kolevatov bagus gak mayatnya? mau. Paling bagus. Iya, bagus. Kayaknya dia deh yang meninggalnya paling akhir. Yuk, balik lagi. Dia ngerasa kayak gue udah gak ada harapan kayak gitu. Ya udah, di jalan terhuyung-huyung di tengah bisa salju. di fast forward pas bola matanya hilang atau apa nggak? Nyari penyebabnya itu. Yang bola mata hilang siapa? Si Lyudmila sama Semyon. Lyudmila malah lidahnya nggak ada, terpotong. Itu sih udah habis itu selesai. Kita udah jadi bisa menyimpulkan sih. Coba ya. Oke, coba ke Lyudmilanya deh. Kok bola mata? Apakah karena alam? Kalau tuh dari duluan ya. Aku Terpotongnya sampai karena gila. sampai akhir hayatnya matanya masih ada kok, Jess. Lyudmila itu. Iya, memang pas awal-awal meninggal masih ada. Aku setuju, Kak Will. Ya, gue belum lihat, Bo, tapi kayaknya sih nggak jauh-jauh dari binatang sih. Burung lah bisa jadi. atau Iya, apa. nggak mungkin orang mencongkel matanya sendiri seirasionalnya itu. Dan kalaupun dicongkel pun nggak, dicongkelnya itu kan konteksnya adalah ada orang lain gitu loh. Enggak. Yang untuk mangsa atau apa. Kalau menurut aku sih hilangnya bola mata tersebut karena apa pengaruh alam, pengaruh pembusukan air juga di daerahnya, terus ada burung juga bisa sih. Tapi emang aku cuma dapat abstraknya alam kayak gitu loh, Kak. Kalau lidahnya dia motong sendiri. Kayaknya karena dia udah gila. gitu deh, ngegigit deh. Ngegigit sendiri. Dia ngegigit kayaknya. Udah saking kebasnya kali, kebas. Namanya udah digigit. Terus Ngegigit. gara-gara ngegigit-gigit gitu, muktin belum putus, Bo, mungkin. Tapi ketika dia udah meninggal kan beku kan, jadi brittle. Brittle itu Iya. apa sih? Kretek jatuh. Jadi Getas. jadi getas, thank you, Go. Dan yang mungkin udah retak gitu, ya karena kena angin apa, jadi lebih gampang. Tapi bisa jadi loh sebenarnya mereka untuk menyadarkan dirinya, dan mereka kan membuat kesakitan di dalam dirinya kan, betul. biar mereka tetap sadar. Betul. Bisa jadi itu kali usaha-usaha terakhir. Memang usaha banget. Yang paling kelihatan banget ya semuanya usaha ya. Ini tanpa mendiskreditkan korban. Tapi yang paling kelihatan banget usahanya tuh yang cewek itu, si Lyud siapa? Lyudmila. Iya, Lyudmila itu. Dia usaha banget. Tapi lucunya ya, Jess ya, kenapa dari sekian banyak orang ini mereka lebih fokus ke panik ya? Kamu ngerasa gitu nggak? Panik ya, Bukan panik. fokus ke cari jalan pulang. Betul.
Ya itu Bo, karena mereka udah scattered all over the place, udah kocar-kacir, kayaknya udah terjadi perbedaan pendapat, ada yang pengen terus, ada yang pengen pulang, jadi udah disoriented banget dah. Panik ya. Ini satu cemas. grup ini udah disfungsional, udah disfungsional, bener-bener disfungsional. Ketika grup udah disfungsional, tidak ada decision making, udah grup itu kacau udah. Kalau ada momen kayak gini harusnya pemimpin atau semua bilang, oke, kita harus either pulang atau lanjut. Ini nggak ada kesepakatan suara, Jess. Tapi mereka mau balik juga kan, lagi badai di daerah situ, makanya mereka ke arah sana. Mereka fokus ke paniknya doang. Kayaknya mereka kaget deh. Kok bisa separah ini? Mereka menghindari badai, ternyata di momen tersebut ya nggak ada badai, tapi ya mereka udah kecapean dan segala macam kali, udah kena hipotermia jadinya. Iya, dan badan mereka kalah akhirnya dengan kebrutalan alam tadi. Kalah. Mereka nggak siap lah poinnya lah. Menurut gue bukan nggak siap, Bo. Alam lebih harsh aja dibanding badan mereka. Gue ngerasa ini 2 poin alam lebih keras dibanding yang mereka tahu sebelumnya. Gue kerasanya gitu. Kalian nggak mendapat penglihatan zat radioaktif itu dikarenakan apa? Dari udara, Kabo. Yang tadi aku bilang, dia kayak ada partikel-partikel debu halus kecil, warnanya hitam. Terus ini mungkin simbolis atau apa, aku juga masih belum paham. Tapi campur sama salju, jadi ini salju juga pada arahnya ke arah sini gitu ya. Terus ini warna hitam-hitam gitu partikelnya gitu. Iya. Tapi yang gue lihat terpelanting tuh bener, confirm. Iya, karena saljunya nipu banget, Bau. Iya. Saljunya halus semua, begitu diinjek, wah. Iya, itu terpelantingnya. Kayaknya dia terpelantingnya jauh banget deh. Iya, karena kasian. sampai high impact gitu. Itu jauh, si Rustem kan, langsung jauh. jadi arwah. Jauh itu kasian banget. Langsung jadi arwah. Oke, mungkin udah bisa balik sih sebenarnya, udah dapat conclusion. Walaupun yang di tenda kenapa bisa sobek, kalian nggak dapat tuh? Apa perkelahian tersebut? Balik lagi ke awal sih jatuhnya sih. Nggak tahu. Nggak jelas banget. Nggak dapat ya. Intinya mereka udah di luar aja di situ, kalian dapat memorinya. Yang jelas memang terjadi perkelahian, namun bukan itu yang menyebabkan kematiannya. Bukan. Betul. Udah itu aja sih. Nggak ditemuin yang lain-lain. Oke, yuk balik. Nggak ada UFO, nggak ada. Bentar. Aku tadi ngeliat tenda, Kawil. Terus mereka berusaha kayak ngambil pakaian-pakaian lebih banyak lagi gitu. Terus kayak ngambil kayak orang gila gitu loh, Kabo. Ngambil berceceran gitu, kayak gimana ya? Kalau berceceran ada itu dong. Dia punya apa sih? Baju-bajunya, terus kaos kakinya gitu, gimana ya? Kain-kain dan apapun itu berusaha kayak dikeluarin gitu. Ada nggak di berita? Nggak ada. Tapi di fotonya emang berantakan nggak? Berantakan sih di bekas tendanya, di dalamnya. Di dalamnya tapi ya, bukan iya di dalamnya. Ya? Ya bisa jadi. Tapi menurut gue mungkin kenapa tenda itu robek? Karena saking paniknya atau apanya ya udah akhirnya robek. Bisa jadi sih. Itu robek karena ketidaksengajaan atau nggak lagi berantem atau nggak lagi. Karena panik bener. Iya, karena panik bener. Bukan karena gue ngerasa energinya karena panik, Bo. Betul. Bisa jadi karena panik sih. Bayangin aja tenda ya itu nggak gede banget juga, tapi untuk 8-9 orang sih kecil juga kan. Pas hipotermia mereka sempat bolak-balik gitu loh, Kawil. Ngeliat gak? Sempat bolak-balik terus berusaha masuk ke dalam, keluar lagi, berusaha masuk ke dalam, keluar lagi kayak tapi gitu. Tapi ini mereka maksudnya otak mereka udah disfungsional. Iya, disfungsional. Mereka bener. bolak-balik gak ada tujuan, Bo. Kayak lu pulang enggak, mau terusin enggak. Mereka benar-benar udah disfungsional, kasihan sih. Iya betul, kasihan. Yaudah yuk, gas, cabut gas. Ya udah yuk. Cabut yuk. 1, 2, 3. Udah. Oke guys, kita langsung buat conclusion aja guys. Oke, konten yang lumayan panjang. Kalau dari kita konteninnya sih 3 jam ya, nggak tahu nanti di editing berapa. Udah hampir 3 jam, tapi poinnya adalah beberapa poin yang gue temukan dan gue catat dari deduksi, dan setelah untuk tindak lanjut untuk memvalidasi lebih lanjut lagi memang agak sedikit perbedaan, ada sedikit perbedaan ya dari kita ATI memory sama deduksi di awal. Nah, mungkin yang ditemukan adalah yang sesuai dengan fakta adanya perkelahian, dan itu memang divalidasi dengan memori ya Bro Will ya. Iya. Memang itu ditemukannya perkelahian itu di antara jenazah-jenazahnya si dan cowok sama cowok sama Yuride. Iya. Mereka tuh yang memang ada bekas-bekas luka dan lain-lain. Mungkin berantem. Ya kan, gua nggak tahu berantemnya kenapa ya, gitu. Nah, baru masuk ke ranah meninggalnya karena alam. Ya itu make sense mungkin karena alam juga gitu kan. Banyak teori-teori di sana, tapi ini lebih menjelaskan lagi memang karena ketidaksanggupannya mereka gitu loh dalam mempersiapkan perjalanan ini.
ya kan? Plus mereka memang sudah terpecah dan irasional ketika memang sudah mendapatkan efek dari hipotermia, ya, bertindak irasional. Betul. Nah, mungkin kenapa yang bola mata dan juga lidahnya itu dari segi ATI kita memang tidak terjawab. Tetapi gue memiliki beberapa teori lagi sendiri gitu kan, hipotesis sendiri ya. Itu udah efek karena memang mereka bisa jadi sudah menggila tersebut, atau mereka untuk tetap tersadar gitu kan ya, pas lagi kena hipotermia tersebut. Plus ya mungkin ya namanya efek binatang, atau ada tupai atau apa ya, kita nggak tahu. Atau arus air juga bisa. Arus air, emang ada air di sana? Ada. Jadi untuk 3 jenazah ya yang tadi itu, yang laki-laki semua yang ada semionnya, ditemukan di suatu perairan. Nah di situ ada arus airnya. Jadi bisa jadi memang matanya itu awalnya pembusukan mungkin ya. Habis itu arus airnya mungkin karena keras jadinya. Ya meletup gitu. Matanya keluar. Bisa jadi Karena itu. Terus yang zat radioaktifnya itu kenapa cuma ada di pakaian? Ya bisa jadi dia menyentuh sebuah salju. Memang tempat itu ya dulunya ya tempat tes uji coba gitu, Jess. Mungkin masih ada sisa-sisa zat radioaktif dan ya udah terkenanya itulah di pakaian, karena cuma terletak di jaket mereka doang ya. Iya, karena gue juga sampai ke badan-badannya gitu loh. Gue juga nggak ngelihat adanya ledakan bom yang kayak lagi diuji coba, nggak lihat. Atau enggak dia terkena bekas aja lah. Iya, kayak terkena mungkin entah hawa di daerah bekas situ ya. atau di sebelumnya ya, kita who knows gitu kan. Sebenarnya kurang lebih itu sih. Dan si Rustem pun juga kalian, ya gue nggak tahu terbawa apa enggak, memang kejadiannya adalah kayak dia kayak abis ditabrak or apa gitu kan. Ternyata Rustem terpelanting. Rustem tuh kayak gini kan. Iya. Iya, kayak gini. Mak jadi arwah. Bener. Kayak gini, kasihan banget. Standar. Ya agak gori sih. Tapi akhirnya kita membuat sebuah kesimpulan, gue sendiri sih. Nggak tahu divalidasi sama kalian apa enggak. Nggak ada iblis-iblisan di sini. Nggak ada. Kecuali si Naida ya. Itu kan karena memang kalau dia itu, aja. Iya. Maksud gue ada dalam kejadian ini. Nggak ada supernatural juga, nggak ada yeti-yetian, nggak ada yang namanya suku-sukuan itu UFO tuh. juga nggak ada. Paling itu tadi yang binatang Wolverine. Mirip, ya, yang Wolverine mirip beruang kecil itu. Itu kali dia kepo atau apa kali ya? Enggak, makan kayak ujungnya. Makan hidung kayaknya. Makan hidung. Soalnya aku lihat dia punya tangan itu sempet ada di mukanya. Jadi di muka gitu kayak gini gitu. Terus maunya agak imut sih, walaupun serem sih. Imut, cute. Makanya namanya Wolverine kan aslinya kan nggak segede si itu kan. Marvel. Iya. Sebenarnya kan Wolverine aslinya memang digambarkan tuh kecil pendek. Ini Wolverine Marvel ya. Di filmnya aja tiba-tiba gede besar kayak gitu. Hugh Jackman yang mainin. Oke. Next. Kurang lebih kayak gitu sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari sudut pandang kita ya, sudut pandang supernatural. Lama kan guys? Lama. Karena ya beginilah kasus yang bisa dibilang kita ya ini kita mengungkap kasus bukan langsung bilang A, B, C, D. Mungkin dengan deduksi doang kita sudah bisa menyimpulkan sesuatu. Tapi kita butuh validasi lebih lanjut lagi dari ATI tersebut. Betul. Jadi cara kerja kita. Banyak validasi yang harus kita, karena kan ya kita pun juga harus banyak validasi. Walaupun dengan cara ini juga sebenarnya kita juga butuh validasi secara real, ya nggak? Iya, aslinya sebenarnya. Ini andai kata misalnya kita bisa bahasa Indonesia, terus kayak bisa kita bahasa confirm, Rusia. Iya maksudnya bisa bahasa Rusia, kita confirm ke keluarganya, kita cari koordinat arwahnya, itu lebih enak sih sebenarnya. Tapi ya itu hanya mengandai-ngandai saja. Tapi ya balik lagi, inilah cara kerja kita juga, dan inilah kasus dari The Outlaw of Past sendiri. Bisa dibilang ya teorinya jadi ngacak karena menurut gue banyak faktor-faktor lain yang ngebuat itu menjadi sebuah misteri aja sih sebenarnya gitu kan. Dan mungkin kita bisa doakan nanti di terakhir ya untuk para korban ya. Para arwah 9 orang pendaki ini, dan bisa semakin lancar lah perjalanan, terutama untuk si siapa Zinedine siapa? Zinaida. Nah, mungkin pelajaran yang diambil apa? Nah, pelajaran yang diambil adalah ketika kalian memang untuk mencoba sesuatu gitu kan, atau untuk menantang sesuatu demi pride kalian sendiri. Ingat, pride itu kan termasuk sebuah Seven Sins juga. Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins, ya kan, yang dimana pride-nya itu ketika kalian tidak mengsinkronisasi dengan persiapan kalian, pengalaman kalian, dan persiapan lainnya, itu akan ngebunuh kalian secara nggak langsung gitu loh. Mungkin kalian selamat di perjalanan pertama, nggak tahu kedua, ketiga, atau nanti tiba-tiba kalian zonk ya, hanya demi sebuah pride aja atau kesenangan belaka bagi kalian. Itu sih. Jadi jangan salah gitu ya mengartikan. Mungkin itulah pelajaran yang bisa gue ambil. Dari kalian ada kesimpulan atau ada beberapa kata-kata? Tapi sejujurnya ya walaupun ini pride mereka yang merenggut nyawa mereka, tetapi gue masih angkat topi dengan keberanian mereka menantang bahaya, mendaki itu. Ya walaupun persiapan kurang ya, gue masih angkat topi loh. Yang gue bener-bener gak angkat topi, bahkan topinya gue injek-injek, itu orang-orang TikTok
yang nantang Baya, di truk mati beneran. Itu aduh. Karena ada pepatah, keberanian dan kebodohan itu beda tipis. Iya. Tapi untuk melanjutkan itu, satu quote dari gue, ternyata experience versus profesional adalah dua hal yang berbeda. Totally berbeda. Mau dilanjutin nggak? Ketika mereka semua udah jadi arwah. Hah? Maksudnya? Ketika mereka semua udah berkumpul. Oh, mereka berkumpul? Ada udah mereka, lanjutin aja, ya, Jess. mereka akhirnya jadi di vision yang tadi ini lanjut ya Kabo ya. Aku juga dapat lagi ketika mereka berkumpul, mereka sempat berdiskusi. Gimana nih, kita masih mau ngelanjutin? Masih ada Zenaida nggak? I'm not sure. Pokoknya kamu cuma ngeliat sekelompok doang. Iya, sekelompok mereka itu. Terus tapi yang cewek satu lagi ada. Oh, si Lutmina ada. Lutmila. Masih nangis-nangis terus tuh. Masih nangis-nangis terus. Oke, terus Jess. Terus yang mimpin yang umur 37 tahun, siapa namanya? Semyon. Ya, Semyon. Nah, dia nanya gitu ke rombongan, "Oke, gimana gitu? Kita udah jadi arwah, mau sekalian nggak dituntasin perjalanan kita? Kita udah mati, kita udah nggak bisa kena dingin. Kita ke puncak." Iya. Tolol. Akhirnya mereka ya udah ayo gitu. Yang ayo gitu. Itu muka Yu Yu Hakusho itu. Siapa? Yurike. Iya. Enggak tolol sih, Bo. Gue jadi mereka akan melakukan hal yang sama sih. Udah tanggung, ayo gitu. Udah akhirnya nanjak tuh mereka, tapi dengan cara melayang. Ya udahlah ya. Dan akhirnya nggak boleh ketawa. Mungkin itu udah puas, mereka udah puncak, baru balik. Baru balik ke destination. Nah, ada yang balik ke rumah, ada yang apa kali? Semyon dia sempat nanya, "Oke, kita sudah menyelesaikan perjalanan kita," katanya. "Kalian setelah ini mau kemana?" Terus ada yang jawab, "Aku mau ke rumah mamaku," gitu. Terus aku mungkin stay sama kamu atau aku jadi mencar gitu, Kabo. Dan tapi yang penting mungkin maybe Zenaida mulai tuh dipengaruhin Demon. Ya, bisa jadi. Dengan rasa tetap gak ikhlasnya dia. Bisa jadi kan dia doang kan bisa jadi. Yang kena dimensi gelap kan. Sama tadi ada sih yang Yuri D kalau nggak salah, itu juga ngerasa nggak enak juga sih kita. Terus ada lagi visionnya apa Jasit udah ada yang ke rumah kayak si Lutmina itu, aku ngeliatnya kayak di komplek perumahan kayak gitu. Oke guys, dari Jesslyn ada pesan mungkin untuk menutup? Kalau misalnya teman-teman di luar sana gitu ya yang mau mendaki atau melakukan kegiatan-kegiatan atau olahraga ekstrim lainnya, be aware dulu gitu. Maksudnya kita harus memastikan, badan kita kuat nih untuk lanjut gitu. Kalau emang bener-bener nggak kuat atau cuaca tuh sedang buruk saat itu, lebih baik langsung turun aja. Nggak usah ada pride-pridean. Karena kalau udah meregang nyawa itu nggak lucu sama sekali, teman-teman. Betul. Karena ketika sudah meregang nyawa, bukan pride lagi. Iya. Tapi pret. Salah kan lo? Nah gitu. Bener kan? Gitu. Setelah yang terjadi. So, terima kasih kalau gitu buat para The Clients yang sudah nonton. Kau Willy? Ada lagi? Kau Willy? Bro Willy udah tadi? Gue pernah pengalaman di salju juga, bukan yang nunggu train, tapi sama mountain hiking. Ini bukan climbing loh. Dan aduh Bo, sumpah, ini di Korea waktu gue sama my ex-wife dulu ya. Itu cuma berapa ratus meter di Korea. Ada local guide-nya, dibilang nggak apa-apa, lu cuma pakai pakaian gini. Tahu-tahu pas di sana saljunya lagi lumayan tebel, maksudnya berjatuhan, anginnya nggak kenceng. Ini gue mati rasa loh. Sialnya ada momen yang dimana gue mesti nanjak dikit. Sebenarnya tapi karena tangan gue udah mati rasa, gue nggak tahu itu grip gue kenceng atau enggak. Itu gue ngerasa ini gue bakal mati nggak. Terus ada naik tangganya kan, naik tangga gue udah nggak bisa, I cannot feel my hands. Nah itu salah siapa tuh? Salah gue, salah guide-nya. Gue sih ngerasa ini faktor X sih. Dia mana tahu perkiraan cuaca sampai kayak gitu, karena emang perkiraan dan dia nggak tahu kondisi dari si para kliennya. Nah, itu yang gue bilang, dia cuma experience guide, dia bukan profesional. Betul. Karena sosnya dia tahu kalau naik mobil di Jakarta AC-nya berapa derajat. Bro Willy, segini udah dingin, nggak panas. Saya aja senjatanya dia nggak kuat dingin guys. Tapi ya balik lagi lah ya. Ada lagi Bro Willy pesannya mungkin dari situ? Enggak, itu aja sih. Bedakan profesional dengan experience. Oke. Kalau gue, keberanian tanpa persiapan hanyalah langkah yang bodoh. Ya, itu disebut dengan nekat. Nekat bisa jadi berhasil gitu, win-win. Tapi gambling nekat juga banyak yang gagal sih. Iya, betul. Jadi keberanian aja, jangan terlalu inilah.
bener. Semua butuh ada persiapan. Oke, so kalau gitu terima kasih buat para klien. Semoga mendapat sebuah pencerahan dari kasus kali ini. Udah lama dia nggak kasus yang nggak ada supernatural. Ini nggak ada supernatural sama jadi bener-bener real kasus. Dan ini jawaban dari kita. Semoga kalian terpuaskan. Dan inilah cara kita berinvestigasi. Sampai jumpa. Salam detektif Asral. Mewakili istri dengan cara khusus. Jangan lupa like, comment, subscribe, and bye. Thank you buat kalian yang udah jadi membership. Thank you banget. Ditunggu live Q&A-nya.